Loh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu elektro dan juga apa aja sih yang ada di dunia elektro itu. Sebelumnya perkenalkan, saya Daryl Prasad dari kelas 1.3 Alim A NRP 2325000006. Langsung kita bahas. Emang apa sih elektro itu? Jadi elektro itu adalah ilmu teknik yang menjelaskan tentang segala hal tentang listrik, elektron dan juga elektromagnetisme. Jadi kita sebagai mahasiswa itu belajar gimana sih cara ngerangkai, ngerancang, ngembangin, dan juga ngerawat sistem atau perangkat yang memiliki listrik sebagai sumber atau sinyal. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk pemahaman tentang elektro lebih lanjutnya bisa dijelaskan oleh teman-teman saya. halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Arditya Widokuncoro dari Sarjana Terapan Teknik Elektroindustri dengan NRP 23256036. Di sini saya akan menjelaskan terkait sumber energi listrik. Nah, sumber energi listrik yang kita gunakan pada umumnya itu berasal dari PLN. Nah, pada dasarnya cara kerja membangkitkan sumber energi listrik itu adalah dengan cara memutar generator. Nah, tenaganya bisa dari uap, air, atau angin. Untuk panel surya sendiri biasanya itu langsung dari cahaya mataharinya. Lalu ada dua jenis sumber energi listrik itu, satu terbarukan, dua tidak terbarukan. Yang terbarukan itu bisa dari angin, lalu bisa dari air, uap, dan lain-lain yang sifatnya itu ramah lingkungan. Dan yang kedua itu tidak terbarukan. Tidak terbarukan itu biasanya minyak bumi, batu bara yang konsepnya itu bisa habis dan dapat menimbulkan polusi. Jadi sumber energi listrik yang paling baik itu adalah energi listrik yang dari energi terbarukan, dikarenakan tidak ada habisnya dan tidak menghasilkan polusi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih, bye bye. Perkenalkan, saya Muhammad Nurilahi Ramadhani, biasa dipanggil Dani. Saya berasal dari kelas 1 D4 Lin B dengan NRP 2325600037. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dasar kelistrikan, di mana komponen tersebut terdiri dari resistor, kapasitor, transistor, dan juga dioda dan sebagainya juga. Di sini resistor memiliki fungsi utama yaitu menghambat dan membatasi aliran arus listrik dalam suatu rangkaian. Yang kedua adalah kapasitor, di mana fungsi utamanya yaitu menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan sementara waktu. Yang ketiga ada dioda, di mana fungsi utamanya yaitu mengizinkan arus listrik mengalir hanya ke satu arah atau lebih gampangnya merubah arus DC ke AC. Kebalik, arus AC ke DC. Yang keempat adalah transistor, yaitu memiliki fungsi utama dapat berfungsi sebagai saklar elektronik untuk menghidupkan atau mengalihkan aliran suatu arus. Sudah cukup, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Alvinja dari kelas 1.3 Lin A dengan NRP 23255000008. Di sini saya akan menjelaskan apa saja rangkaian yang umum digunakan di dunia elektro. Yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian seri adalah ketika semua beban dipasang pada satu jalur arus atau berurutan. Jadi ketika semuanya atau salah satu komponen terputus arusnya, maka semuanya akan mati. Ini biasa digunakan di komponen elektronika kecil seperti senter, di mana beban dan baterainya dipasang secara berurutan. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian memiliki beberapa cabang atau jalur arus, sehingga ketika salah satu komponen terputus arusnya, komponen lain tidak ikut mati. Ini biasa digunakan dalam instalasi penerangan rumah, agar salah satu ketika beban diputus arusnya, beban yang lain tidak ikut terputus. Yang kedua adalah kombinasi rangkaian seri dan paralel, biasa digunakan pada kendaraan bermotor. Ini dilakukan agar lebih aman dan lebih efisien. Jadi masing-masing rangkaian memiliki fungsi dan manfaatnya masing-masing, tergantung cara kita mempergunakannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulil dari kelas 1 D4 Lin B akan menjelaskan pengukuran listrik dan alat ukur yang digunakan.
Yang pertama, pengukuran tegangan menggunakan voltmeter dengan menghubungkannya secara paralel dengan beban. Yang kedua, untuk pengukuran arus menggunakan alat ukur ampermeter yang dihubungkan secara seri dengan beban. Pemasangan ampermeter tidak boleh dilakukan secara paralel. Selanjutnya ada ohmmeter untuk mengukur tahanan atau resistansi. Dan selanjutnya ada multitester yang bisa mengukur tegangan, arus, dan hambatan dalam satu buah alat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Akbar Yadud Nazar dari kelas 1 D3 Elin A, NRP 232555009. Di sini saya akan menjelaskan tentang elektronika dan rangkaian kontrol. Jadi elektronika itu ilmu yang mempelajari gimana arus listrik dan komponen kayak resistor, IC atau microcontroller bisa dipakai buat ngatur dan ngendaliin suatu sistem. Nah, rangkaian kontrol sendiri berfungsi buat bikin sistem jadi otomatis tanpa harus kita kendalikan langsung. Contohnya lampu otomatis yang nyala pas gelap pakai sensor LDR, atau alarm sederhana yang bunyi kalau ada gerakan pakai sensor PIR. Biasanya semua itu dikendalikan pakai microcontroller kayak Arduino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renda Barangga dari kelas 1 D3 Elin A dengan NRP 232555010. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sistem tenaga dan distribusi listrik. Yang pertama, bagaimana listrik bisa disalurkan dari pembangkit ke rumah-rumah. Contoh untuk dari pembangkit, dari PLTU misalnya. Dari PLTU kan output keluaran listriknya kan sangat besar, sekitar 100.000 volt lebih, atau mungkin bisa sampai 1 juta. Nah, bagaimana dari listrik PLTU tersebut bisa sampai ke rumah-rumah kita? Yang pertama, pasti dari PLTU itu langsung lari ke gardu induk. Nah, setelah dari gardu induk diolah ke trafo. Nah, setelah dari trafo baru ke rumah-rumah kita. Yang kedua yaitu komponen penting dalam distribusi. Yang pertama yaitu dari trafo. Trafo sendiri difungsikan untuk menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan. Dari semisal dari PLTU kan semisal keluarannya 100.000, itu bisa di step up dari 100.000 ke 500 atau mungkin ke 1 juta volt. Lalu setelah itu ke menara listrik. Nah, fungsi menara listrik yaitu untuk mengalirkan listrik dari misal dari PLTU ke gardu induk. Nah, setelah ke gardu induk ke rumah-rumah. Nah, sebelum langsung ke rumah-rumah itu kita disalurkan ke trafo dulu. Nah, trafonya itu maksudnya kayak ke step down. Jadi setelah dari gardu induk itu kan nggak langsung ke rumah, ke trafo dulu. Nah, setelah ke trafo baru ke panel. Setelah ke panel baru langsung ke rumah. Dan yang ke trafo yang sebelum ke rumah itu di step down dari 20.000 volt ke 220 volt atau 380 volt. Yang terakhir yaitu keamanan dan efisiensi energi. Seperti contoh pemilihan atau penggunaan kabel yang efektif dan pemeliharaan secara rutin seperti untuk trafo atau ke komponen dan lain-lainnya, dan penggunaan energi secara bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Mutasim dari kelas 1 D4 Elin B. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas terkait
penerapan teknik elektro di era modern, dan juga pentingnya inovasi dan keberlanjutan energi. Teknik elektro memiliki peran besar dalam membentuk dunia digital saat ini. Misalnya mobil listrik yang ramah lingkungan dan efisien, kemudian Internet of Things atau IoT yang menghubungkan berbagai perangkat, contohnya smart home, serta robotika dan sistem otomatisasi industri yang meningkatkan produktivitas manusia. Semua teknologi itu tidak akan bisa berjalan tanpa dasar ilmu elektro, mulai dari kelistrikan, kontrol, hingga sistem digital yang cerdas. Di masa depan, fokus teknik elektro tidak hanya pada efisiensi, tapi juga keberlanjutan energi. Energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air akan menjadi tulang punggung pembangkit listrik modern. Jadi, lulusan elektro harus bisa berinovasi, menciptakan sistem yang hemat energi, cerdas, dan ramah lingkungan. Sekiranya itu saja pembahasan terkait dunia teknik elektro yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.